semua ya? Ada yang sakit ya? Enggak ada? Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Berarti sudah siap ya menerima pelajarannya Bapak? Siap. Ya. Tolong baju-baju yang belum rapi dirapikan dulu. Kemudian tasnya yang ada di punggung ditaruh dulu. Sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan, Syahid. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Abdul Rahim, Ali Muddin, hadirlah. Bapak ingin menyemangati kalian supaya nanti ketika Bapak memberikan materi, kalian lebih fokus, lebih konsentrasi, dan lebih semangat. Semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. sekali lah Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat kalian. Ini sebagai motivasi kalian. Coba kalian ditonton ini ya, agar kalian nanti punya gambaran kira-kira kalian belajar materi ini nanti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini ada gambar di depan ini. Ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan kalian pilih gambar manakah yang menggunakan pengendali atau kontrol dengan komponen SCR. Yang mana Zaman? Suaranya agak keras. Yang mana? Yang aki charger. Ya, aki charger atau pengecasan aki ya. Itu bagus, dia menggunakan komponen SCR. Pak Widya, yang mana? Yang CDI kendaraan bermotor. Ya, bagus. Yang kedua itu CDI kendaraan bermotor. Sebelum masuk ke materi dasarnya, ini Bapak jelaskan dulu kompetensi dasar yang akan Bapak ajarkan. 3.6 menganalisis cara kerja rangkaian kontrol dengan menggunakan komponen elektronika. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian rangkaian kontrol dengan menggunakan mempraktekkan pengujian rangkaian kontrol menggunakan komponen elektronika. Jadi ini capaian tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya. Kemudian Bapak lanjutkan, bagaimana sih konsep kerja dari rangkaian pengendali itu? Ya. Sebelum masuk ke rangkaian, kalian harus paham dulu apa itu SCR. Ya. Secara struktur, SCR terdiri dari 4 lapis bahan semikonduktor, yaitu PNPN, yang terminal pengendalinya terdapat pada lapisan P atau positif. Arus yang mengalir dari anoda ke katoda tersebut dihilangkan, yaitu prinsip kerja dari SCR. Jadi meskipun IG-nya atau arus yang ada di grid itu dinolkan, si anoda sama katoda ini tetap berfungsi, tetap terhubung, ya. Sehingga nanti outputannya akan tetap bekerja. Misalkan outputannya itu berupa motor DC misalkan, jadi motornya itu akan tetap berputar. Atau misalkan outputannya diganti dengan lampu, misalkan lampunya akan tetap menyala meskipun. Nah, sekarang karakteristik dari SCR itu sendiri. Di sini ada 3 karakteristik, ya.
Yang pertama itu karakternya, kondisinya reverse blocking atau tegangan balik. Artinya apa? Ketika dalam kondisi reverse blocking, tiristor akan melakukan penutupan terhadap arus listrik yang mengalir. Seperti pada namanya, pada kondisi ini tiristor akan melakukan pemblokiran terhadap arus yang bergerak maju. Namun gerbang atau gate tidak mendapatkan stimulasi sehingga tiristor tidak bisa berubah ke posisi on. Itu karakter. Ini sedikit tentang pengetahuan datasheet ya. SCR tipe BT151. Perhatikan di situ simbolnya ya. Kemudian pinnya. Sini ada sumber ya. Sumber ini nanti kalian rubah-rubah nilainya ya. Mulai dari 0 sampai dengan 5, karena maksimalnya 5 volt tadi ya. Yang perlu kalian analisis nanti ya, kalian akan mengukur tegangan yang ada di kaki GK. Ini berapa tegangannya. Kalian juga mengukur tegangan yang ada di AK, anoda ke katoda. Nah, nanti kalian hitung di sini tegangan P-nya berapa? PGK-nya. Ya setelah saklar ditutup artinya harus mengalir ya. Kalian katakan ya. Itu kelompok 1. Khairatul Badriyah. Ya. Putri Alfiasari. Mas Rurov, Aruf, Farid Fadli dan Fauzan. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Salman, Saiful. Kalian langsung nanti mempraktekkan atau menguji rangkaian pengendali tersebut. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Tolong kelompok lain memperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ke kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Khairatul Badriyah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil praktek rangkaian pengendali kecepatan putaran motor DC dengan menggunakan komponen SCR tipe BT151. Percobaan pertama dengan tegangan sumber VI 0 volt, tegangan anoda katoda 0 volt, tegangan gate katoda 0 volt. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan pada kelompok 2 dan 3. Perkenalkan, nama saya Asad, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Motornya tidak berputar meskipun sudah dikasih sumber tegangan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena meskipun sudah mendapatkan tegangan 5 volt, namun saklar S1 belum ada pemicu arus IG pada kaki gate secara SCR sehingga motor tidak berputar. Ya, bagus, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya
Perkenalkan, nama saya Asad, saya perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil praktek kami dalam merangkai nilai arus yang mengalir pada gate ketika saklar dalam kondisi tertutup. Hasil rata-rata nilai arus yang mengalir pada gate ini menunjukkan nilai 30,77 ke sesi pertanyaan kepada kelompok 1 dan 3. Perkenalkan, nama saya Fitriya. Saya ingin menanyakan berapa besar arus Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Besarnya arus yang mengalir ke kaki gate rata-rata 30,77 mA, sehingga motor dapat berputar karena terdapat pemicu arus gate pada kaki gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berubah. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Salman, perwakilan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil praktek kami dengan menggunakan rangkaian penggerak motor TC menggunakan komponen SCR ABT 1 per 0 volt, CJK-nya 0 volt, PAK-nya 0 volt DC, intinya 0 ampere. Kondisi motor berputar, tegangannya sama. Selain itu, kondisi motor juga tetap berputar dan arus gate sama dengan percobaan saat saklar sudah tertutup atau off. Ya, baiklah. Dari hasil praktek kelompok 1, 2, dan 3 dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Ini dapat Bapak simpulkan. Yang pertama, saat SCR aktif, maka akan tetap aktif walaupun arus gate atau IG sudah tidak mendapat trigger meskipun saklar kondisi terbuka atau off. Itu kesimpulan yang pertama. Ya, itu tadi yang dilaksanakan oleh kelompok 1 kesimpulannya. Kemudian yang kedua, terbukti bahwa tegangan VAK, tegangan anoda katoda, dan tegangan gate katoda setelah di-trigger dan sebelum di-trigger menghasilkan tegangan yang sama, sehingga kondisi motor tetap berputar dan arus gate sama dengan percobaan saat saklar tertutup atau off. Ya, itu kesimpulan yang kedua. Dan kesimpulan yang ketiga, kondisi SCR setelah di-trigger akan aktif dan selanjutnya akan tetap aktif karena memiliki sifat mengunci atau latching. Ya, jadi itu yang bisa Bapak simpulkan dari hasil praktek yang sudah kalian kerjakan. Ya, aplaus buat kalian. Baiklah, untuk kali ini mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi di Google Classroom ya, di grup kelas 12 TI 1. Di situ sudah ada pertanyaannya, silakan kalian kerjakan ya, nanti langsung diupload. Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Ya. Untuk materi minggu depan kita akan menggunakan komponen tristor lainnya ya, riak dan yak. Ya, tolong kalian belajar di rumah, cari modul atau buku ajar ataupun browsing di Google, kalian pelajari supaya nanti minggu depan kita bisa belajar lebih semangat lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.